Astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memberikan faedah sedikit dari kekosongan kegiatan kita di sini. Ada sedikit faedah berkenaan dengan langkah-langkah menghadapi mimpi buruk. Nabi SAW bersabda dalam beberapa riwayat, saya akan sebutkan 3 riwayat, 2 riwayat Bukhari dan 1 riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ar-ru'ya al-hasanah minallahi azza wa jalla. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadz billah min syarriha. Wa min syarri syaitan wal yatfil thalathan wa la yuhaddits biha ahadan fa innahu lan yadurrahu." Mimpi baik itu dari Allah. Jika kalian mimpi sesuatu yang kalian sukai, maka janganlah kalian ceritakan kecuali kepada orang yang kalian sukai. Tapi jika mimpi sesuatu yang kalian tidak sukai, maksudnya mimpi buruk, maka mohonlah perlindungan kepada Allah atas keburukan mimpi tersebut, dan mimpi itu dari syaitan. Maka meludahlah 3 kali, dan ingat, jangan ceritakan pada siapapun, maka mimpi buruk itu tidak akan membahayakan pada kalian. Riwayat yang kedua, riwayat Muslim. Idza ra'a ahadukumur ru'ya yaqrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan wal yasta'id billahi minasyaitan thalathan wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Ketika kalian melihat mimpi yang tidak kalian sukai, maka meludahlah ke arah kiri 3 kali. Memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan juga 3 kali, dan hendaklah kalian berpindah dari posisi tidur yang semula kalian lakukan. Ini riwayat Muslim. Kemudian riwayat Bukhari, ar-ru'ya thalathatun hadithun nafsi wa takhwifus syaitan wa busyra minallah. Faman ra'a syai'an yakrahuhu fala yaqussahu ala ahadin wal yakum falyusalli. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang berupa kata hati. Yang kedua, mimpi mengkhawatirkan yang datang dari syaitan atau mimpi buruk. Dan mimpi berupa kabar gembira dari Allah. Maka barang siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukai atau mimpi buruk, maka janganlah ceritakan pada siapapun, hendaklah kalian cepat berdiri kemudian salat. Dari 3 riwayat ini ada beberapa hikmah anjuran apabila kita sedang menghadapi mimpi buruk. Yang pertama, al-isti'adah min syarriha. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi. Yang kedua, al-isti'adah minasyaitan. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan, karena mimpi buruk itu dari syaitan. Yang ketiga, meludah 3 kali ke kiri. Meludah 3 kali ke kiri. Kemudian yang keempat, jangan diyakini bahwa mimpi buruk itu akan terjadi. Ingat, mimpi buruk tidak akan terjadi. Kemudian yang kelima, sholat. Kemudian yang keenam, berpindah tempat. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan membaca ayat kursi. Lalu apa hikmahnya? Yang pertama hikmahnya, kenapa kita disuruh untuk isti'adah dari keburukan mimpi? Karena Allah yang mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Kita disuruh berlindung dari keburukan yang Allah ciptakan. Yang kedua, isti'adah minasyaitan. Karena mimpi buruk itu dari syaitan, maka kita berlindung kepada Allah. Karena setan hendak membuat kita sedih, setan hendak membuat kita takut, setan hendak mengganggu akidah kita. Karena tak jarang orang yang mimpi buruk itu melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada keharaman, datang ke dukun, ataupun sampai merusak akidah dan juga tauhidnya. Sampai ada sebagian orang yang bermimpi itu jatuh kepada tatayur, menganggap bahwa mimpi itu mendatangkan sial bagi kehidupannya, na'udzubillah. Dan tatayur itu bagian daripada kesyirikan.
Makanya kita suruh berlindung kepada syaitan, kepada Allah dari syaitan, supaya kita jangan bisa ditakut-takuti syaitan atau dibuat sedih sehingga terjerumus kepada hal yang haram, kekufuran atau kesyirikan. Kemudian kita disuruh untuk yang ketiga, meludah ke arah kiri 3 kali. Adapun meludah ke arah kiri, kenapa kita disuruh meludah? Karena ini kita menampakkan bahwa syaitan itu hina, maka kita ludahi. Adapun sebanyak 3 kali, karena itu dalam bentuk witir. Allah itu cinta dengan yang ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Allah suka yang ganjil-ganjil. Adapun ke arah kiri, tidak ke arah kanan, karena itu tempat kotor. Kemudian juga, adapun kita disuruh untuk tidak meyakini mimpi buruk itu, karena mimpi buruk itu bukan sebab terlaksananya sebuah takdir keburukan. Takdir buruk dan baik itu sudah dicatat dan tidak bisa ditentukan disebabkan karena mimpi. Kemudian juga adapun kita disuruh salat, karena kita disuruh untuk berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak terjerumus dan dijerumuskan kepada hal-hal yang buruk, supaya kita mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap terjaga, terlindungi dari keburukan. Adapun kita disuruh untuk tahawul, artinya berpindah tempat, ini dalam bentuk tafaul. Ketika kita mengganti posisi dari kepala umpamanya sebelah barat, kita ganti ke sebelah timur, maka seolah-olah kita ingin memindahkan mimpi yang buruk kepada mimpi yang baik dengan cara tafaul, sebagaimana kita merubah posisi kita yang tadinya ke arah barat sehingga menjadi ke arah timur. Contohnya seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi yang perlu Anda pahami, jangan pernah diceritakan kepada orang. Jangan. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada orang, karena takut ditakwil dengan takwil keburukan, diaminkan para malaikat menjadi sebuah kenyataan. Cukuplah Anda yang merasakan mimpi itu, dan jangan ceritakan, dan yakini mimpi itu tidak akan terjadi. Adapun mimpi baik tentu berbeda dengan mimpi buruk, karena mimpi baik itu sebuah anjuran diceritakan dengan syarat jangan kepada orang yang Anda tidak suka atau dia tidak suka kepada Anda. Karena sebaik apapun mimpi kemudian kita ceritakan kepada orang yang tidak suka, khawatir dia hasad, akhirnya mentakwilkan dengan keburukan, naudzubillah. Dan dalam riwayat Bukhari tadi, bahwa mimpi itu ada 3 jenis. Ada haditsun nafsi. Haditsun nafsi itu artinya karena banyak berpikir, banyak masalah, akhirnya kebawa mimpi. Maka ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, takhwifus syaitan. Setan hendak menakut-nakuti. Maka mimpi buruk dari setan. Sehingga lakukan 7 langkah yang saya sudah sebutkan tadi. Adapun mimpi baik adalah busyra minallah. Dia kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita boleh menceritakan dan meminta takwil yang baik kepada orang yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. Inilah diantara faedah menghadapi mimpi buruk. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.